Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan mereaksi video dari Dondi Tan. Disebut se. Jadi kalau saya dibilang Dondi setan gitu. Tapi bukan seton ya. Kali ini kita akan menyaksikan pendapat dari Dondi Tan soal pernikahan Nabi dengan Aisyah yang menurut hadis dinikahi Nabi saat berumur 6 tahun. Berikut ini adalah penjelasan dari mualaf Dondi Tan. Kan ada nanti yang menuding, Nabi kok menikahi anak 6 tahun gitu kan. Rumah tangganya kan 9 tahun. Ya. 9 tahun bagi orang-orang Arab Saudi yang hidup di daerah yang panas, ya, daerah padang pasir, mereka adalah ras Kaukasoid. Ya, tahu ras Kaukasoid? Ras Kaukasoid itu seperti ras orang Eropa. Kita, Indonesia, adalah ras Mongoloid. Ya. Ras Mongoloid dengan ras Kaukasoid itu beda. Mereka badannya bisa jauh lebih cepat besar daripada kita. Kalau orang ras Mongoloid bilang, oh Nabi menikah anak 6 tahun, karena dia membayangkan orang Indonesia anak kecil umur 6 tahun itu masih terlalu kecil, berarti orang itu ilmunya masih cetek gitu. Dia nggak tahu kalau ras Kaukasoid hidup di daerah yang panas itu memang lebih cepat dewasa daripada orang Mongoloid. Bahkan banyak orang-orang di bidang kesehatan mengatakan orang-orang ras Kaukasoid itu umur 9 tahun sudah bisa dapat datang bulan pertama gitu. Dapat head pertama karena mereka lebih cepat dewasa karena rasnya tidak sama dengan kita gitu. Bahkan sekarang di Indonesia anak 9 tahun sudah ada yang mens belum? Mar. Anak umur 9 tahun di Indonesia sekarang sudah ada yang mens belum? Masa yang benar. Udah 10 tahun, 11 tahun udah ada yang mens. Gitu. Kan orang perempuan dia kapan dapat mens pertamanya tuh tergantung juga dari gizinya, makanannya. Tergantung juga dari temperaturnya. Itu orang kesehatan bisa ngomong begitu. Gitu. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Buktinya apa? Tidak ada hadis yang mengatakan bahwa musuh-musuh Nabi pada zaman itu melihat Nabi menikahi Aisyah pada protes. Nggak ada yang protes. Ya. Kenapa nggak protes? Karena normal gitu. Iya, udah biasa itu. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Dondi Tan mengenai pernikahan dari Nabi dan Aisyah yang berumur 6 tahun. Menurut dia, hal tersebut adalah hal yang biasa di Arab. Dan postur tubuh anak 9 tahun di Arab lebih subur dibanding dengan orang Indonesia. Pertanyaan kita adalah, apakah pernikahan hanya melihat kesiapan secara biologis? Bukankah kesiapan mental dari anak juga harus perlu diperhatikan? Apakah anak-anak bisa menjadi seorang ibu sementara dia sendiri masih membutuhkan pendidikan atau perhatian dari orang tuanya? Menurut saya, yang disampaikan Dondi Tan lebih kepada postur fisik bukan soal kedewasaan si wanita. Kalau barusan adalah pernyataan Dondi Tan, lain lagi dengan Haikal Hasan dan Gus Metik. Berikut videonya. Nabi akhirnya menikahi Aisyah di usia 9. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, mari kita baca hadis Nabi. Ya Pak, ya Bu, Anda dapat hadis dari mana sih? 6 tahun, 9 tahun, 11 tahun, dari mana? Hadis mana? Hadis mana? Yuk kita pakai logika sederhana ya. Sederhana banget, pakai logika hitung-hitungan ya. Yuk, saya ada pidol pulpen. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Nabi SAW. Ini Aisyah radhiyallahu anha. 346 menit kemudian. 44 ke 53 berapa? Kok 23?
9 dong. Jadi usia 23. Terus Nabi Aisyah dibilang 9 tahun nikah sama Nabi itu dari mana? Apalagi 6 tahun dari mana? Coba jawab, dari mana, tanggung jawab loh. Lo yang ngomong tadi. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu, buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Tanggung jawab. Ini fakta hadis semua. Dan Nabi SAW kemudian tinggal di Madinah selama 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. Berarti 627 53 jadi berapa nih? 57 menikah dengan Aisyah 23 tambah 4. Terus tahu-tahu Nabi menikahi Aisyah umur 9 tahun, umur 6 tahun tuh dari mana? Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu, buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Nah, menikah ya Bunda Aisyah dalam usia 6 tahun itu hadis. Ya, itu hadis. Nah, masalah seperti tadi, orang bisa jadi menerima sebuah hadis, tapi orang bisa jadi juga menolak hadis yang sama. Gitu loh. Jadi ada satu hadis sama orang diterima, sama Gus Peti ditolak, itu biasa. Ya, seperti hadis menikah di usia 6 tahun ini aku tolak. Nanti karena nanti akan aku hadapkan dengan sejarah gitu ya. Nah, yang tadi saya bilang, pernikahan dini usia segitu, buat orang-orang Semit pada zaman itu adalah hal yang normal. Jadi, untuk kasus pernikahan Nabi dengan Aisyah saja mereka sudah beda pendapat, padahal sangat jelas tertulis dalam hadis sahih. Bagi Haikal Hasan dan Gus Metik tidak mengakui hadis yang menceritakan usia Aisyah. Sementara bagi Donditan dan pendukungnya, hadis diterima apa adanya, yang penting anak kecilnya sudah datang bulan. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya kenapa saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.
sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium.